Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afatul Aulia yang akan mempresentasikan yang berjudul karakteristik wirausaha unggul. Kewirausahaan yang biasa disebut dengan entrepreneurship yang memiliki arti peluang, pencipta, dan pengelola usaha. Dari Richard Cantillon pada tahun 1755. Entrepreneurship sendiri yaitu mempunyai istilah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, bercipta, berkarya, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya menurut Setiorini 2010. Jadi kewirausahaan yaitu memiliki sikap yang tangguh dalam berbisnis. Karakteristik wirausaha unggul menurut Abdul Wahab dan Aldaman 2015 berorientasi pada pencapaian, merupakan watak psikologi yang mendorong pengusaha untuk mencapai standar yang tinggi sehingga mengantarkan pengusaha tersebut pada kesuksesan. Jadi apa yang ditujukan ya dia akan berfokus pada pencapaian dalam bidang itu. Kemudian yang kedua, kepercayaan diri merupakan pengusaha yakin tentang dirinya dan seberapa besar dia percaya pada dirinya akan membawa bisnis pada kesuksesan. Yang ketiga yaitu proaktif. Kemampuan pengusaha untuk memulai menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sehingga dapat menambah nilai baik bagi dirinya, baik pengusaha maupun bagi masyarakat lainnya. Yang keempat, kemandirian dan tanggung jawab, yaitu keinginan untuk memiliki kendali atas pekerjaan yang dilakukan, keinginan untuk bertanggung jawab pada semua hasil yang dicapai, dan menyukai tantangan untuk memiliki usaha sendiri dan menjadi bos dalam bisnisnya. Maka dari itu, orang yang menjadi pengusaha yaitu harus punya sifat ini, mandiri dan tanggung jawab. Seorang pengusaha sukses wajib juga memiliki keberanian menerima resiko. Kecenderungan pengusaha dalam membuat keputusan dalam keadaan yang penuh ketidakpastian dengan sedikit informasi dan hasil yang tidak pasti, menurut Abdul Wahab dan Aldaman. Jadi seorang pengusaha tidak hanya menerima keuntungan saja, tetapi berani dalam mengambil resiko. Dan yang terakhir yaitu pengalaman. Pengalaman di sini yaitu kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki pengusaha yang terus berkembang dari waktu ke waktu tentang bisnis, penyelesaian masalah, pembuatan keputusan, dan pengalaman tersebut mencerminkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh pengusaha selama bertahun-tahun. Jadi disebut menjadi pengusaha sukses tidak hanya unggul dalam bisnisnya, akan tetapi juga dalam pengalaman yang sudah dilewati sebagai menjadi seorang pengusaha. Keberhasilan usaha menurut Mudzakkar 2011, keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada yang lainnya yang sederajat atau sekelasnya. Jadi maksud dari Mudzakkar tersebut ini menjelaskan bahwa keberhasilan usaha yaitu memiliki unggul dalam pencapaian yang telah dilakukan seorang pengusaha dalam sederajatnya atau sekelasnya. Kemudian menurut Chu et al. 2011, keberhasilan usaha yaitu membangun reputasi yang baik, jujur kepada masyarakat lain dan kepada dirinya, pelayanan baik dan ramah kepada pelanggan, serta bekerja keras. Jadi tidak hanya membangun reputasi yang baik saja, tapi bagaimana seorang pengusaha melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Keberhasilan usaha menurut
Hendro 2011, setiap wirausaha yang berhasil mempunyai 4 unsur yang mendukung, yaitu kemampuan hubungannya dengan skill atau keterampilan. Jadi tidak bisa disebut bahwa orang yang memiliki bakat dan minat dalam berbisnis bisa memiliki atau unggul dalam bisnis tersebut atau keberhasilan dalam usahanya. Kemudian yang kedua, keberanian hubungannya dengan emosional dan mental. Apabila ia memiliki emosional yang baik dan mental yang baik, maka dia akan menyikapi dengan bijak. Walaupun entah nanti dia akan mengalami kegagalan entah dalam produknya, dalam produksi, kemudian dalam kemasan dan sebagainya. Kemudian memiliki keteguhan hati, hubungannya dengan motivasi diri. Jadi apabila dalam keadaan terpuruk, di dalam dirinya dapat menyemangati diri sendiri. Bagaimana ia bisa membangun kepercayaan diri dalam membangun bisnisnya. Dan yang terakhir, kreativitas yang memerlukan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menentukan peluang berdasar intuisi. Jadi, seorang yang berhasil dalam usahanya itu memiliki ide yang terstruktur dan tertata dengan baik. Jadi tidak hanya mengandalkan keberanian dan tanggung jawab saja, tetapi bagaimana kita membangun atau memiliki ide dalam bisnis itu sesuai dalam bidang bisnis tersebut. Nah, di sini ada contoh pengusaha sukses. Saya mencontohkan Mr. Ipo Santosa. Beliau mengatakan, apapun bisnis teman-teman, usahakan selalu bertumbuh, meningkat, syarat akan manfaat buat bekal dunia akhirat. Maksud dari perkataan Mr. Ipo Santosa ini, apapun bisnis teman-teman, usahakan selalu bertumbuh dan terus meningkat, walaupun entah dalam keadaan genting dan dalam keadaan yang tenang. Jadi contohnya semisal seperti ini, dalam keadaan masa pandemi sekarang, orang-orang lebih tertarik kepada kesehatan. Nah, bagaimana kita memiliki inovasi dalam membuat produk kesehatan yang sedang dibutuhkan. Akan tetapi beliau ini, walaupun sebelum masa pandemi, beliau sudah menciptakan produk-produk kesehatan yang beliau sendiri juga mengetahui bahwa produk kesehatan ini walaupun dalam masa keadaan genting, dalam masa keadaan tenang, produk kesehatan akan selalu diminati dan selalu repeat order, atau orang-orang itu nanti bakalan terus beli karena kebutuhan yang dimiliki pelanggan. Dan menjadi pengusaha sukses tidak hanya mensukseskan pada diri sendiri, akan tetapi juga mencetak generasi-generasi pengusaha sukses lainnya. Nah, beliau ini alhamdulillah sudah ratusan bahkan ribuan orang menjadi pengusaha sukses. Nah, ini contoh produk yang dijual oleh beliau. Contohnya di sini yaitu pasti kalian sudah mengenal kan, British Propolis. Kenapa beliau menciptakan atau membuat produk British Propolis ini? Kenapa? Karena beliau sudah merancang bagaimana orang-orang itu yang mempunyai modal kecil bisa bergabung pada bisnisnya. Kemudian memiliki untung besar dalam penjualan produknya. Dibimbing juga sampai menghasilkan. Jadi tidak hanya untung dalam menjualkan saja, tetapi siapapun yang ikut dalam bisnis beliau akan dibimbing sampai menghasilkan. Sampai menghasilkan yaitu tidak hanya menghasilkan keuntungan saja dalam penjual, tapi juga
mencetak generasi-generasi yang lainnya. Bisa dikerjakan dari rumah, tidak perlu toko atau tempat. Kebanyakan orang-orang itu dalam memiliki usaha pasti bingung mencari tempat yang mana yang nantinya akan membangun bisnis tersebut sehingga menjadi sukses atau sehingga sampai berhasil gitu ya, sampai banyak pembelinya. Nah, kalau produk beliau ini tidak perlu toko atau tempat, itu sudah banyak sekali orang yang mencari. Kemudian dalam produk-produknya yaitu tidak luput dari MUI. Nah, karena British Propolis ini propolisnya dari Inggris, maka ada juga halal dari Inggrisnya, MUK. Kemudian bukan bisnis MLM yang selalu mengunggulkan reward ataupun poin-poin, tetapi beliau ini produknya lepas. Pokoknya produk-produk beliau ini memang sesuai dengan syariat Islam dan memiliki resiko kecil, walaupun nantinya mempunyai stok banyak belum terjual, tetapi beliau selalu meyakini pada dirinya dan kepada pengusaha-pengusaha lain yang sudah bergabung pada British Propolis ini, kalau semisal tidak laku ya bisa diminum sendiri, kemudian bisa dibagikan ke yang lainnya, seperti itu. Kemudian ongkirnya ringan. Beliau ini menciptakan produk tidak hanya berpusat pada diri sendiri, maksudnya mementingkan diri sendiri, akan tapi mementingkan bagaimana nantinya kalau pelanggan beli, ongkirnya tidak memberatkan pelanggan. Nah, produk beliau tersebut juga bergaransi apabila tidak menghasilkan uang maka kembali 100%, dengan syarat sebelumnya harus mengikuti semua kegiatan pembinaan, kajian, bahkan nurut sama mentor-mentor yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.